Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Alvino di Jejak Master. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas lagi tentang kisah yang mana jarang banget dirasakan oleh manusia-manusia biasa ya. Karena ini berkaitan dengan dunia gaib atau dengan hal-hal gaib. Tapi sebelum saya memanggil narasumber saya biasanya itu mengadakan sebuah penarikan kodam. Wah, bukan penarikan kodam. Aku mau coba beli rokok, tapi karena di sini hutan, jadi aku susah ya untuk beli rokok, nggak ada warung, nggak ada toko. Jadi aku harus narik rokok gaib. Mudah-mudahan bisa ya. Wah, rokoknya sudah dapat guys. Bentar sebek dulu. Karena ini di hutan dan nggak ada warung, jadi rokoknya pakai rokok gaib. Ambil dari dunia setan ya. Oke, seperti yang tadi saya bahas bahwa di sini saya akan memanggil seorang bintang tamu yang mana beliau ini mempunyai kisah ya. Kisah di masa lalunya banyak misteri lah. Sehingga dari masa lalu tersebut membuat beliau ini menjadi orang seperti ini nih. Kita langsung panggilkan narasumber kita. Wih, ini nih yang tadi aku ceritain, Mbak Lasmi. Mungkin kemarin juga Mbak Lasmi sudah datang ya ke podcast aku, tapi itu bukan tentang dunia gaib ya. Nah, bukan ya, cerita horor bukan Mbak Lasmi. Nah, di sini Mbak Lasmi spesial akan menceritakan masa lalunya di saat kecil atau waktu remaja lah. Ketika Mbak Lasmi mencari jati diri sesungguhnya. Gimana kabarnya Mbak Lasmi? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong rokoknya ngambil dari Ini dari alam gitu gaib. ya. Karena tahu sendiri Mbak Lasmi di sini nggak ada warung, susah. Aku maksudnya mau ngopi nih, tapi nggak takut kalau nggak bisa balik ke dunia nyata. wah enggak. Ayo. Mudah-mudahan sih bisa. Kan masalahnya kalau kita ngambil sesuatu dari alam gaib terus kita makan, ikut kemakan, itu kan kita buat ke alam nyatanya agak susah. Betul, biasanya susah untuk kembali lagi ke dunia nyata. Tapi emang semua perlu Belajar, tirakat. Kita di mana ada sesuatu istilahnya kan ada penangkalnya juga gitu. Kita harus tahu dari situ maksudnya. Betul. Kalau asal-asal sama halnya kayak misalnya sesajen kalau asal kita ngambil ya emang sih secara nyata real itu masih ada, tapi rasanya udah gak ada. Sekedar bentuk doang ya, tapi untuk rasanya tuh hambar biasanya. Ya, tapi kalau ngambil dari yang gaib itu rasanya tuh emang benar-benar masih real seperti rasa aslinya ya. Aslinya cuma kalau kitanya nggak bisa ngendaliin diri, lama-lama kita juga betah mas di alam gaib gitu loh. Benar. Ini di alam gaib apa nyata? Ini alam nyata. Coba. Ternyata kan asli kan. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Mbak Lasmi itu, ketika kita udah masuk ke dalam dunia lain atau dunia gaib, kita kadang susah untuk kembali lagi. Makanya dulu banyak banget orang-orang yang pendaki khususnya, ketika dia mendaki sebuah bukit atau gunung, dia melihat sebuah aktivitas, kadang melihat pasar, bahkan melihat pemukiman gitu Mbak. Dia masuk tapi dia susah kembali sampai hilang, dan pas ditemukan dia malah tidak bernyawa. Nah sekarang gini Mbak, aku mau nanya Mbak, mungkin teman-teman di rumah juga pernah nanya nih, gimana sih sosok Mbak Lasmi waktu dulu atau waktu kecilnya seperti apa sih gitu? Saya tuh kepingin pergi kok jauh, tapi saya ini tetap nggak punya uang, pergi kemana? Saya baca sebisa saya mas, cuman waktu itu kan saya baca cuman Al-Fatihah doang, terus sering baca doa Nur Bulan itu. Nah setelah saya tahu kan itu kan saya gini udah mencoba saya hafalin biar saya hafal, itu kan banyak. Ternyata habis sholat subuh berontak,
kok saya kepinginnya ke tempat-tempat istilahnya dekat-dekat pantai. Itu kalau dekat pantai itu nyaman banget mas, itu bener-bener kayak udah gak asing lagi lah tinggal di situ tuh, kayak deket kayak keluarga gitu. Akhirnya saya ikutin jalan karena dalam hati tuh penasaran, pingin tahu gitu loh sebenarnya apa sih yang ada dalam diri saya, petunjuk apa gitu ya. Akhirnya jalan, habis sholat subuh saya tulis buat salam, saya taruh tuh selipin di bawah pintu kamar saya. Berarti bikin surat gitu buat orang tua. Buat mbahku, tulisannya pakai bahasa Arab sok-sokan gitu. Buat salam doang, nggak tahu artinya tuh istilahnya pamitan atau apa, cuma buat salam doang lah gitu. Ya Allah, tega banget ya. Saya tuh udah ibarat kata udah nggak kepingin balik ke rumah lagi gitu. Intinya emang bener-bener pengen berkelana gitu ya. Saya kepingin soalnya saya punya sesuatu yang saya nggak ngerti. Saya kepingin cerita sama orang tua, nggak kesampaian, takut, khawatir, malah saya dimarahin, sempat malah saya dikatain orang gila sama ibu saya sendiri gitu. Akhirnya apa, jalan, nangis sambil nangis itu sebelah jalan. Terus gini, kalau ada masjid ya udah sampai 6:30, udah sampai mana ya, ternyata udah jauh dari Nganjuk mas, bayangin dari Nganjuk ke Tulungagung. Pas Itu udah jauh loh. sampai Kediri, saya ngikutin jalan kaki, ngelewatin masih sawah-sawah gitu. Ada tukang beca, kok ngeliatin saya kayak orang aneh gitu. Saya jalan kaki pada sambil nangis. Ternyata gini, saya kan lapar, belok lah saya ke warung. Bu, saya beli sarapan ya bu. Mau kemana neng? Mau ke pantai bu, pantai yang deket mana? Jauh neng, di sini mah Tulungagung sana. Bilangnya pantai Popoh loh itu mah, di Popoh itu. Pantai Popoh mana ya bu? Tulungagung itu mah jauh, arah-arah Blitar, tempatnya Bung Karno sono lagi. Emang pernah ke sono? Belum pernah, tapi pengen banget ke sana. Jalan kaki. Iya, udah ibu bikinin saya sarapan aja dulu. Tadi saya bawa uang bu. Bentar ya bu, udah cari-cari. Udah makan dulu aja. Mungkin karena dari omongan kita yang agak nggak masuk nalar gitu, ditanya emang rumahnya mana, saya dari Nganjuk bu, Tanjung Anom. Ini Kediri jalan kaki. Iya, jam berapa berangkat? Habis sholat subuh bu, jalan kaki bener. Iya, lewat sawah-sawah bu, saya perasaan sih kayak didorong dari belakang gitu lah ibu tuh, merinding-merinding gitu. Terus gini, udah makan sarapan dulu, mau dibawain minum, dibekelin minum juga. Terus akhirnya gini, udah pas mau bayar, udah gak usah dibayar, udah ada yang bayar siapa bu? Tadi yang bapak-bapak duduk di sini tadi nggak ngeliat, saya nggak ngeliat apa-apa bu, udah keluar. Pas saya cari-cari, udah jauh itu bapak-bapaknya, kepingin ngomong terima kasih gitu, nggak sempet ya. Akhirnya ngikutin, aku harus ke arah mana, nanti makasih ya bu, hati-hati ya neng. Udah jalan kan baru sebentar kok udah tahu-tahu udah nyampe jauh lagi gitu loh. Nah, pas nyampe ingatnya itu udah sampai kayak model Apa? kuburan. Nah di situ itu banyak banget monyet-monyet. Di situ saya malah nangis sejadi-jadinya. Dalam gambaran pandangan saya itu antara ini kehidupan nyata apa bukan ya. Saya itu masih di dunia nyata apa emang udah hilang nggak tahu kemana gitu. Ternyata gini, ada suara minta tolong, cerita, terus ada yang kok jadi kayak cerita sinetron flashback gitu loh mas. Ada yang datang ke situ, datang itu sampai sendeku jalannya kayak istilahnya gimana sih, jalan kayak gitu loh. Iya, orang-orang Jawa gitu iya, ya. kayak minta kayak ada istilah kasar kayak pesugihan atau apa ya. Dari situ nggak punya apa-apa sampai akhirnya kaya, tapi jadi kayak mau berani tunggal gitu mas. Di situ sih nangis, jadinya saya ingatnya di situ cuma 15 menit ya lama ya. Disadarinya sama yang jaga makamnya, kamu kenapa nangis di sini, jangan lama-lama, ini bukan urusanmu. Cuman ngomong sepatah kata itu doang. Orangnya sih udah sepuh, nggak terlalu sepuh banget, tapi udah lebih ke bapak-bapak banget lah. Sebenarnya dia juga nggak tega. Bapak juru kunci di sini, saya. Iya, katanya gitu. Kenapa? Kamu ada niat apa ke sini? Saya ke sini nggak ada niat apa-apa, Pak. Saya cuma lewat aja, cuma kok batin saya kok pengen nangis sejadi-jadinya yang ngelihat pemandangan ini.
kamu kan nggak ngerti mereka kenapa, sebabnya kenapa bisa begitu. Oh, jadi Mbak Lasmi itu datangin tempat yang mungkin dulu sering digunakan untuk pesugihan gitu ya? Iya, ternyata terus akhirnya sedikit bapak itu cerita, ternyata emang di situ tempat buat nyipri monyet gitu loh Mas. Ngepet monyet ya, Jadi di situ yang ditumbalin itu ya keluarga. bisa keluarga, bisa anak atau bisa yang deket lah Mm-mm. gitu. Tapi bisa juga yang paling ringan numbalin diri sendiri gitu. Kalau dia nggak bisa menumbalkan orang lain atau keluarga dekatnya, dia sendiri yang bakal jadi tumbal gitu. Dan anehnya badannya sih badan monyet, tapi wajahnya wajah orang. Berarti mukanya manusia, tubuhnya monyet. Ya, aku pikir kalau kamu perhatikan itu bukan monyet sebenarnya, itu monyet semua Pak. Bukan, yang kamu dengarkan itu suara orang minta tolong katanya gitu. Akhirnya mungkin bapak itu megang saya gini doang Mas, akhirnya bener lap gitu, Sadar gitu ya? iya langsung biar gitu. Itu muka orang-orang gitu sampai astagfirullahaladzim, kita ingat itu. Terus udah, kamu jangan lama-lama di sini, kalau kamu nggak punya tujuan apa-apa di sini, mending pergi, ini bahaya gitu. Akhirnya saya pergi dari situ. Nah itu proses ke arah Tulungagung itu Mas, udah sampai pantai Popoknya sendiri, saya ngeliat sebelah kiri itu arah Blitar. Itu makam Bung Karno di Blitar ya. Tapi aku nggak kepingin makam Bung Karno sih, aku pengen ke pantai aja gitu. Kalau dari pantai itu saya suka main ombak Mas. Jadi kalau saya main ombak gede itu, tahu ombaknya gede, kalau misalnya tangannya gini tuh, ombak naiknya gede banget. Jadi seolah-olah kayak bisa ngendaliin ya? Iya gitu, jadi itu udah happy banget gitu. Nah, tapi dalam hati juga bertanya-tanya, tapi aku emang bener ya kalau aku dikatain orang gila ya, sebenarnya aku nggak bisa ngendaliin gitu. Bisa juga emakku sendiri bilang begitu. Terus akhirnya gini, saya pengen turun tuh ke dekat pemancingan, ada pada pemancingan. Berhubung saya emang ke sana tuh orang kata modal nekat Mas, nggak punya apa-apa, nggak punya ongkos, nggak kendaraan mah boro-boro, sepeda panjang juga saya belum punya. Akhirnya udah sampai di situ, tahu-tahu ada yang nganterin kelapa. Saya kan haus, saya kan telinga ada tukang kelapa enak kali ya minum kelapa, tapi aku nggak punya duit. Itu padahal di dalam hati doang pengen kelapa gitu ya? Iya, tapi ada orang nganterin. Terus ditanyain juga, dari mana Mbak? Saya dari Nganjuk. Saya bilang, itu dirian? Iya. Nah, yang nganterin kelapa itu orang asli apa bukan saya nggak tahu Mas. Tapi kok nanya-nanyanya begitu, udah saya makan aja. Bener ini buat saya, nggak apa-apa, saya nggak kenapa-napa kan, minum nggak apa-apa. Jadi saya ingat banget itu, kalau misalnya ketemu sama orang itu nggak pernah ketemu ya Mas. Udah dikasih kelapa itu, saya minum. Udah saya turun, kalau turun ke bawah jangan terlalu ke jurangnya ya, katanya bahaya soalnya ombaknya bisa gede. Iya makasih. Pas saya nengok udah gak ada orangnya. Orang yang tadi ngasih kelapa sama ngasih petunjuk itu udah hilang. Udah hilang. Mungkin dia emang pergi atau emang dia orangnya atau enggak ngerti Mas ya. Waktu yang ibarat kata saya tuh antara pengaruh sadar atau apa enggak, tapi banyakan sih saya ingat itu masih sadar ya, gitu loh. Berharapnya sih saya nggak kenapa-napa, nggak sampai hilang. Ingat lagi terusan, oh iya aku tadi kan ninggalin tulisan wassalam sama Simbah. Ternyata udah 3 hari Mas saya ninggalin rumah. 3 hari? Baru 3 hari ternyata aku main ombak kelihatannya baru bentar ya? Iya, baru 3 hari ternyata lama banget, sebentar banget. Terus akhirnya pulang. Udah pulang, ternyata nggak sampai rumah dulu. Pulang itu ditemuin sama bapak-bapak, diajak ke pesantren Mas. Di situ saya diajak ke rumah Pak Kiai. Itu udah deket di Tanjung Anom. Udah mau arah pulang itu ketemu bapak-bapak. Nah saya muter-muter aja di situ habis sholat. Nah yang bikin saya nyaman alhamdulillahnya itu setiap waktu azan itu saya kepinginnya ke masjid sholat. Itu yang bikin alhamdulillah saya masih bertahan sampai sekarang. Terus akhirnya sama bapak-bapak itu tanyain, dari mana Mbak? Diajak pulanglah ke rumahnya, dikenalin sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya ya? Istilahnya saya nemuin Mbak ini tadi di jalan, kondisinya ya seperti ini, pandangannya kosong, tapi ditanya masih jawab, rumahnya jauh di Nganjuk.
akhirnya di situ saya nginep satu malam lagi, punya saudara yang punya telepon nggak ditelepon. Akhirnya Pak Lek saya yang jadi babinsa di Tanjung Anom itu jemput saya. Oh iya Pak, itu keponakan saya udah 3 hari nggak pulang. Ternyata udah 3 hari Mas saya tuh. Terus gini, terus saya ditanyain sama bapak itu, dibawa ke Pak Yai itu pesantrennya apa, saya nggak tahu Mas pesantren apa. Ketemu sama Pak Yai, ketemu sama Bu Nyai, disuruh cerita, kamu tujuannya apa ke laut itu. Nggak tahu Pak, saya kalau udah deket laut itu udah nyaman banget. Astagfirullahaladzim, katanya gitu. Harus bisa kendaliin diri ya Neng, jangan ke laut-laut lagi dalam keadaan masih bimbang. Khawatirnya kamu raib nggak balik, katanya gitu. Benar. Insya Allah enggak Pak, saya bilang gitu. Ya memang kita mintanya enggak, tapi sesuatu yang ada dalam diri kamu itu kekeh banget, katanya gitu. Kalau misalnya itu udah enggak ada, kamu hilang selamanya, katanya gitu. Terus nangis tuh, masa nanti saya balik istilahnya dipanggil sama Allah, sukma saya buat tarik-tarikan, saya nangis jejeritan. Astagfirullahaladzim, katanya gitu. Namanya manusia, kodratnya kembali ya sama Allah yang menciptakan, bukan ke yang lain, katanya gitu. Banyak sholatnya lagi ya Neng, puasa sunnahnya banyak lagi, diperbanyak lagi, puasa wajibnya juga, katanya gitu. Iya Pak, akhirnya dijemput sama Pak Lek saya, diajak pulang. Keadaan udah mulai agak nyaman. Nah pas lebaran itu, lebaran habis sholat id, langsung jalan ke makamnya Kanjeng Sunan Derajat, jalan kaki Mas, bawa uang 17.000, naik angkot cuman 1 kali doang, dari Nganjuk ke Jombang saya bayar sendiri, dari Jombang ke Babat terus ke Tubannya itu dibayarin sama orang gitu loh. Akhirnya sampai ke Paciran, ke makamnya Kanjeng Sunan Derajat itu saya nangis, saya bingung, kok saya kepingin ke makam Kanjeng Sunan Derajat mau ngapain? Di situ banyak kan ya yang ziarah di situ, yang baca. Saya malah nggak tahu mau baca apa, tujuan saya kenapa kesini nggak tahu. Akhirnya situ jenis sana udah kirim doa, jadi kayak kebayang tuh perjuangannya Kanjeng Sunan waktu itu menyiarkan agama ya. Itu banyak banget kan ternyata perjuangan tantangan, pro kontra ternyata di situ. Pulang dari sana Mas, alhamdulillah semakin terbuka, saya lebih tenang. Terus pengaruh-pengaruh yang kayak gitu tuh udah nggak terlalu mencengkram saya lah. Bisa dikendalikan ya. Istilahnya udah agak ada dindingnya gitu loh, nggak ikut campur pribadi saya gitu. Dari situ alhamdulillah lagi udah bisa mengrem gitu. Akhirnya terus bertengger ke dunia entertainment itu pun gampang banget Mas. Yang lain ngelamar, iya, bahkan ada yang diterima. casting ya. Tapi saya ditawarin sama almarhum Mas Edi Jonathan itu, ditawarin. Kalau pertama kali Mbak Lasmi terjun ke entertain tuh di judul film apa tuh kalau boleh tahu? Angling Dharma. Zaman Angling Dharma sama Misteri Gunung Merapi. Zaman Angling Dharma berarti aku masih kecil banget, masih sekolah nih. Iya. Nah berarti ya di sini. Sekitar sini juga ya. Sekitar sini nggak jauh lah. Nah Mbak Lasmi juga kan selain di depan layar main di belakang layar juga ya, jadi starman gitu ya. Iya, emang awalnya sih kita pengennya main di depan layar ya, karena kebutuhan saya harus menghidupi adik-adik, membantu sekolahnya, otomatis saya harus cari pendapatan yang tiap lebih lagi ya. Ibaratnya kalau kita main kan waktu itu kan masih harian Mas, yang ngalamin jadi figuran juga. Zaman segitu tuh harian tuh berapa Mbak Lasmi? Harian itu 12.000 coba bayangkan. 12.000 itu tahun 99. 12.000 itu jadi penduduk kampung. Kalau jadi fighter udah 17,5. Bedanya berapa doang? Ya. Sekarang astagfirullahaladzim. Nah akhirnya setelah udah ke dunia film itu, ternyata sesuatu itu nggak lepas dari diri saya Mas. Bahkan kalau syuting ke tempat-tempat yang agak-agak rawan gitu, ya saya nyaman aja di situ, ngerasa nah terakhir gitu. syuting di mana terakhir? Puncak, Sukabumi. Iya. Puncak itu istilah kata tempat jin tuangan kemarin. Nggak ada penerangan lampu sama sekali Mas. Jauh dari penduduk ya. Rumahnya itu
20 tahun itu rumah tadinya ya masih horor-horor juga ya. Dia selalu kalau syuting, apalagi kalau syuting berhubungan dengan web series atau apa, yang selalu mencari lokasinya yang masih Alami ya. alami, yang jauh dari perkampungan. Betul. Soalnya kan ada aura-aura Benar. yang bikin Feel-nya tuh lebih dapet ya. Feel-nya lebih dapet kayak gitu. Kak, suka dukanya apa sih jadi starman gitu? Kalau suka dukanya jadi stuntman itu ya resiko ya. Resiko. Setiap kerjaan pasti beresiko. Betul. Kalau yang tidak disukai kalau stuntman itu kalau kita nggak punya Basic bukan maksudnya ya nggak punya basic juga, terus kalau kita nggak punya teknik. ijazah, Ijazah. istilahnya ilegal ya, Iya. bukan ilegal, itu kita susah buat up. Tapi kalau kita udah punya Sertifikat. sertifikatnya itu kita bisa up lagi. Jadi orang tuh udah yakin dan percaya ya. Kalau Nah, di Indonesia kemarin juga aku itu ngelihat ya adegan Balasmi waktu ditabrak mobil. Pokok itu aduh ngeri banget. Ini tempurung, guys. Pokoknya ada video di sini ya, liatin ya. Balasmi ketika adegan ditabrak mobil, ini real nih, tanpa editan, tanpa lihat nih. 2 minggu aku jalannya ngesot, udah kayak suster ngesot mas, tapi itu di situ di Bandar Lampung itu tabrak mobil itu aku ngerasain tuh kayak ada yang bokong mas. Bok pas bok Jadi nggak berasa ya? Iya pas bok tuh di sini tuh udah sakit. Kayaknya enak kayak inget kalau kita terbang kan diseling-seling Iya. gitu, bang bong gitu. Aduh bener-bener Itu masih lari-lari itu. katanya waktu adegan itu kakinya sempat tulang ininya sempat Geser. geser ya. Tapi sempat lari-lari itu mas, masih Nggak lari berasa berdua berarti ya itu. waktu Enggak. kejadian nggak berasa. Udah makan, orang produsernya aja bilang mbak pesen menu yang paling mahal, saya pesennya pak pecel lele, diketawain semua pecel lele aja, ketawa lu malu-maluin kayak orang desa. Emang saya orang desa. Sampai itu produsernya itu ya saking senangnya di situ kan ini roadshow ya, real ya, acara real gitu, nggak usah disebutin lah khawatirin Betul. kan itu tetap acara real tuh sampai produsernya turun karena refleks ya. Itu yang ditabrak perempuan loh. Benar. Loh, akhirnya apa, refleks tuh langsung saya dipeluk, dicium, ya Allah matanya kaca-kaca, nggak tega mbak. Iya benar lah. Gitu. Aku juga ngeliat video itu tuh, aduh ini nggak tega. Sebenarnya udah ada ya, udah semuanya udah siap kasarnya ya. Tapi saya nggak mau istilahnya gitu. Ya otomatis kalau di depan orang kita masih gini loh. Tapi setelah makan tinggal satu suap kok rasanya aneh. Begini waduh udah nggak berasa ya berarti. Saya punya teman cewek kan akhirnya, tolongin antar gue ke kamar mandi. Kok dibuat jalan udah nggak enakin rasanya. Dibilang ini panasnya naudzubillah. Udah akhirnya gini, mau maaf nih mau buang air kecil pipis nggak bisa mas, aku jongkok. Pegangan sama tangan anak temen saya gini, mbak kenapa kakiku nggak bisa ditekuk, udah nangis di situ blok-blokan. Ya Allah mbak kenapa, nggak tahu pak. Udah di situ mbak bener nggak kenapa, bisa jalan udah agak pincang, udah deketin di meja makan kan otomatis ngumpul semua kan ya, dari krunya, dari tim semuanya, semua tim sama talent semua, sama anak-anak stand juga ikut. Terus aku bilang gini, pas deket saya itu sini kan teman saya cewek yang deket saya itu tuh istilahnya yang ngebawa semuanya. Aku bilang gini, kak kakiku sakit, kenapa, nggak bisa digerakin kak. Ya udah nggak apa-apa, aman bener di rongsen ya, enggak apa-apa, aku masih kuat. Malam ini juga langsung sampai ke Jakarta, nggak usah nginep di hotel. Oke ya. Posisi duduknya di mobil itu kan posisi begini, harus gini, kok nggak bisa. Nah terus gerimis pula mau penyeberangan Bakauheni, muter-muter harus nunggu sampai nggak ada kabut. Ya Allah nunggu di sini, tahan di gini. Udah astagfirullahaladzim, tahan biar darahnya nggak beku gitu maksudnya begini. Wah udah astagfirullahaladzim, udah kita tidak masih bisa jalan kaki. Dianterinya tuh di depan pintu gerbang kan, saya parkir motor di masih pak motoran itu ya, saya parkir kan, titipin di depan McD. Saya pulang nggak bisa kan makan, betul lah, ngengkol. Masih kuat nuntun saya pulang itu. Saya tuntun berarti subuh kuat nuntun. Akhirnya sampai pulang, udah sampai rumah nunggu agak pagi kan, terang ya. Baru ke tukang urut patah tulang. Berarti nggak ke rumah sakit? Enggak, saya nggak mau. Telepon tuh, gimana udah di rumah sakit? Aku ke alternatif aja kak, kalau ke rumah sakit nanti biayanya pasti membengkak, soalnya kan kita ibarat kata nggak ada asuransi. Aku yang ngurusin, aku telepon ke istilahnya yang
PH-nya lah. PH-nya lah gitu. Ini bukan PH ecek-ecek soalnya, ini punya nomor 1 di Indonesia gituin. Terus akhirnya enggak kak makasih. Otomatis waktu itu emang stand belum banyak mas. Jadi emang yang pekerjaan saya juga selalu berhubungan dengan hal-hal yang berisiko dan Ada rekan-rekan yang berbahaya juga ya. tempat-tempat ekstrim juga terkadang gitu kan, istilahnya ada sesuatu yang kasat mata nggak kelihatan gitu, kadang suka ikut campur juga. Suka jahil ya. Suka jahil berat katanya. Ya kalau namanya sekuat-kuatnya orang, semampu-mampunya orang. Kalau saya kan orangnya cuman berbekal bismillah aja mas, gitu loh. Bismillah, dan kita emang pasrah sama Allah, ya Allah mudahkan emang kerjaan saya seperti ini. Ya alhamdulillah dikasih kemudahan, meskipun ya harus merasakan atau mengalami dari efek resikonya ya kita konsekuensinya yaitu resikonya. Ibarat kata orang makan aja kekenyangan juga bisa sakit. Betul. Gitu loh. Akhirnya udah saya jalanin sampai sekarang. Nah udah itu ada tawaran buat main di depan layar. Udah itu pun sama, di saat saya pertama kali memerankan tokoh Nenek Uning. Nenek Uning. Dan anehnya saat memerankan tokoh Nenek Uning itu di judul sinetron Raden Kian Santang, waktu itu udah ya masih Raden Kian Santang masih kecil. Awi masih kecil banget itu. Lokasinya ya masih di tempat yang sama yang istilah itu. Nah itu pas syuting malam-malam tuh iya, waktu saya sebagai Nenek Uning tuh sesuatu yang nggak kelihatan tuh nampak juga gitu, ikut nonton kan. Apa mungkin dia Nenek Uningnya aslinya, gitu ya? Ternyata akhirnya saya permisi dulu ya, saya izin lah memerankan tokoh-tokoh yang agak berkarakter, dan katanya Nenek Uning tuh gurunya Maung Bodas. Maung Bodas kan istilahnya dari tangan kanannya Prabu Siliwangi ya, kalau kita sinetron kalau kan masih ada cerita sejarah itu masih menurunnya masih ada masih ada tali istilahnya jadi berkaitan gitu. Akhirnya apa emang secara nggak langsung ada gaibnya yang ada beneran atau enggak, kita sih masih positif thinking aja ya, kita istilahnya dibilang bisa ngeliat atau enggak sih terkadang anggot-anggotan mas. Kalau bener-bener kayak ini muncul ada, tapi kalau enggak bisa berkata emang saya pinginnya ya menghilangkan aja gitu. Nah udah kesini saya lebih nyaman ternyata, sampai saya jalanin aja. Kalau job syuting nggak ada, job nyanyi nggak ada, apa ada, udah saya berusaha sempat ngeracik jamu, udah saya tekunin aja sampai sekarang ya. Otomatis masih ada kesinambungan gitu kan, tapi tetap aja saya nggak mau sih mas terlalu berharap ya dengan sesuatu yang ada dalam diri saya yang tidak kelihatan itu, meminta bantuan mereka saya nggak mau. Kita kan dunianya beda. Kalau emang dia mau mendampingin saya atau istilahnya, saya tetap nggak mau minta bantuan mereka, tetap minta pertolongan dan kelancaran tuh emang benar-benar mintanya ya Allah, minta dipermudah aja. Andaikan sesuatu yang ada dalam diri saya tuh jangan sampai dia ikut campur gitu aja. Aku pernah juga sih mas orang yang nggak suka sampai saya hampir dibikin gila, itu pernah dibikin gila sama orang yang nggak suka sama Mbak Lasmi. Dia pakai gaib juga. Taunya dari mana Mbak Lasmi mau dibikin gila tuh? Di badan saya ditamin tumbal. Jadi saya harus ngikutin kemauan dia. Dia melaksanakan kayak model ritual gitu, tapi bertentangan dengan hati saya dong. Tapi karena dalam diri saya tuh aku bilang gini, ya Allah, kalau memang ini jalan yang harus aku lalui, aku pingin tahu juga, tapi aku minta perlindunganmu ya Allah. Mungkin ada sedikit rasa ujub ya, sombong dalam diri gitu, karena saya merasa ada sesuatu yang istilah kata dari perkara itu ada berkaitan dengan hal gaib. Ada sesuatu yang dari selatan juga, ngerasa insya Allah saya gak kenapa-napa gitu kan. Ternyata apa? Ibarat kata disentil juga kan. Ibarat kata emang kita kalau punya apapun emang jangan pernah sombong. Betul. Dalam hati saya tuh kepingin menjajaki ilmunya dia. Iya. Ibaratnya seberapa kuat sih antara aku dan dia gitu kan ya. Dajjal. Ternyata karena saya tuh emang sombong di awalnya sombong dulu ya. Berguru kesiapan mas gitu, macam berguru. Berguru juga saya enggak ini kemana gitu kan. Kita cuman kalau misalnya saya
sharing gitu ke Pak Nyai atau apa gitu. Nah setelah saya ngomong-ngomong kayak gitu, ternyata dia bisa menebak saya siapa-siapa. Terus gini, kamu lagi ada masalah problem pribadi ya, terus di kerjaan begini. Terus antara model kepancing ya, akhirnya saya iyain aja. Nah ternyata dia tuh mintanya gini Mas, ikut saya kemana, saya diajak malam-malam, ibarat kata tuh saya ketipu. Saya harus bayarin travel dia, terus saya dipintain uang, terus akhirnya saya dibikin sakit, dia yang ngobatin, saya harus bayar. Dalam hati saya, aduh, saya udah kemakan sesuatu yang udah dia istilahnya dijampe-jampe atau apalah gitu. Akhirnya kalau saya enggak kok badan saya ngerasa sakit, katanya gitu. Akhirnya apa? Pas pulang, rumah saya yang saya tempatin itu disiramin tanah kuburan Mas, sampai anak saya sendiri ketakutan di rumah. Akhirnya tetangga-tetangga turun tangan, saya diajak ke pesantren Al-Hamid ya. Di situ kan ada istighosah bersama, Mbak, tujuannya minta kesembuhan saja. Sampai diyasinin Mas, aku dinajiin di situ sama tetangga-tetangga. Anak saya udah dibikin ketakutan, ibarat kata di rumah saya nggak tenang. Dan anehnya sesuatu yang ada dalam diri saya yang biasanya mensupport saya kok seperti ada hilang parkir, ya? hilang gitu saja. Aku bilang, aduh kemana? Akhirnya sampai saya mau sholat aja itu Mas, ngambil air wudhu takut banget Mas. Bener kalau kita ada pengaruh negatifnya, kita mau sholat aja nggak bisa Mas. Benar. Kita mau ngambil air wudhu, mau melangkah tuh kayak berat ketakutan. Akhirnya lawan Mbak, namanya manusia itu makhluk yang paling sempurna. Betul. Lawan, jangan takut. Ada apa yang ternyata ditanamin tumbal di sini Mas saya. Punggung. Udah hilang, datang lagi, hilang, datang lagi. Bahkan sampai sekarang pun terkadang udah lepas gitu kan ya. Suka masih ngiri sampai sekarang. Efeknya berarti dirasa sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Aku bilang itu, ya Allah, cuma dengan satu kata doang Mas, itu dalam diri ya. Kalau misalnya kita sombong ke manusia, ke teman-teman kan terucap gitu. Tapi kalau sombong terhadap diri sendiri jangan sampai. Benar. Ini pelajaran buat teman-teman juga. Sehebat apapun kalian ya, istilahnya ilmu kalian seberapapun tingginya, di atas langit itu masih ada langit. Jangan pernah sombong apalagi terhadap diri sendiri. Jangan sampai. Kalau sekarang saya mikirnya tuh anak saya, khawatir apa yang saya alami itu nurun ke anak saya Mas. Saya khawatir banget. Tapi saya sih mintanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan sih enggak. Amin. Oke. Ini sedikitnya kita udah terlalu banyak ya cerita dari Mbak Lasmi ini, dari panjang kali lebar. dari semenjak remajanya seperti apa sampai ke karir-karir yang sekarang Mbak Lasmi jalanin itu kayak gimana gitu. Jadi butuh proses yang benar-benar panjang untuk mencapai titik ini ya Mbak Lasmi ya. Dan banyak juga hikmah yang bisa kita ambil.